Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Min amatika Maria al-Qibtiyah lamma waqa'aha fi baiti Hafsah wa kanat ghaibatan. Yakni kisah ini, ya. Jadi sebelum kita ceritakan surah ini, sedikit saya ceritakan. Surah ini disebut sebagai surah At-Tahrim atau dikenal juga dengan surah An-Nabi. Kenapa? Karena surah ini berisi teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana baginda Rasulullah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Apa yang Rasulullah haramkan nanti kita akan ceritakan. Ayat ini, surah ini turun sewaktu Nabi berada di Madinah. Jadi disebut sebagai surah Madaniyah. Nah, disebutkan oleh pengarang min amatika. Jadi apa yang Nabi haramkan adalah daripada hamba perempuannya, budak perempuannya yang bernama Maria al-Qibtiyah. Lamma waqa'aha fi baiti Hafsah. Tatkala Nabi bersama dengan dia di rumahnya Hafsah. Wa kanat ghaibah, yang mana Hafsah ketika itu tidak ada di rumah. Nah, bagaimana ceritanya nih? Ceritanya waktu itu Hafsah minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Waktu itu giliran di rumahnya siapa? Di rumahnya Hafsah. Giliran Nabi di rumahnya Hafsah. Kemudian Hafsah minta izin, dia ingin pergi ke rumah orang tuanya, Umar. Maka ketika dia tidak ada, Rasulullah memanggil utusan untuk menyuruh salah seorang daripada hamba perempuannya, yaitu Maria al-Qibtiyah, untuk datang ke rumahnya Hafsah. Bapak Ibu, Bapak sekalian dirahmati Allah, sebagai pengetahuan, Maria al-Qibtiyah ini adalah salah satu daripada hamba Rasulullah yang dia ini adalah pemberian daripada Raja Mesir yang namanya adalah Muqawqis. Waktu itu Rasulullah mengirimkan surat kepada Muqawqis. Surat apa? Surat untuk mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Muqawqis ini menolak dengan cara yang baik, ya, tidak dengan cara yang kasar. Dia menolaknya, tetapi juga dia memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ada dua pemberian. Yang pertama diantaranya Maria al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah ini merujuk kepada suku bangsa dia, suku bangsa Qibti. Suku bangsa Mesir yang asli itu adalah suku bangsa Mesir, suku bangsa Qibti. Makanya nama bahasa Inggris daripada Mesir apa? Egypt. Ya, Egypt itu adalah singkatan daripada ataupun nama daripada Qibti, Egypt. Nah, diberikan dua budak perempuan. Yang pertama Maria al-Qibtiyah, yang satu lagi namanya Sirin. Sirin itu nanti diambil oleh salah seorang sahabat Nabi. Nah, dia ini diambil oleh Nabi, Maria al-Qibtiyah. Nah, dari dia ini terlahir anak Nabi yang laki-laki yang namanya Ibrahim. Ya, Nabi punya anak laki-laki yang namanya Ibrahim. Yang pertama kan ada Abdul Qasim, namanya Al-Qasim. Kedua namanya Abdullah. Yang ketiga adalah Ibrahim.
Ibrahim itu daripada Maria Al-Qibtiyah. Nabi punya anak dari istrinya ataupun dari hamba perempuannya hanya daripada 2 orang. Dari Khadijah, satu lagi dari siapa? Dari dia, dari Maria Al-Qibtiyah. Yang lainnya nggak dapat anak. Aisyah yang perawan itu, Nabi tidak dapat anak daripada dirinya. Jadi punya anak daripada dia ini aja, dari Khadijah dan Maria. Nah, kembali kepada cerita yang tadi, maka ketika Hafsah tidak ada di rumah, dipanggil Maria Al-Qibtiyah, datang ke rumahnya Hafsah, dibawa ke kamarnya, tidur di tempat tidurnya Hafsah, gitu ya. Kemudian ketika itu datanglah Hafsah pulang ke rumahnya. Ketika dia lihat pintunya terkunci, dia tunggu di depan, ya, dia tunggu di depan. Kemudian setelah beberapa lama barulah terbuka pintunya itu. Nabi keluar dalam keadaan Nabi itu berpeluh, berkeringat, ya. Faja'at, ya, kita lanjutkan lagi. Faja'at, maka Hafsah ini datang. Wa syaqqa alaihi qaulu zalika, maka keadaan tersebut mengejutkan Hafsah. Fi baitiha, yang terjadi kejadian itu di rumahnya Hafsah. Wa ala firashiha, dan juga di atas tempat tidurnya Hafsah, ya. Haitsu qultu, yang mana Nabi akhirnya berkata, ya, Nabi berkata kepada Hafsah, hiya haramun alayya, yakni perempuan ini, wanita ini, yakni Maria Al-Qibtiyah, haramun alayya, haram ke atas diriku, ya. Waktu itu Hafsah nangis-nangis, ya Rasulullah, kenapa engkau tega, ya, membawa perempuan ini tidur di kamarku, tidur di atas tempat tidurku. Nangis dia. Maka Nabi kesian dengan dia. Maka Nabi mengatakan perkara tersebut. Nabi berkata, hiya haramun alayya, dia haram ke atas diriku, ya. Padahal Maria Al-Qibtiyah kan halal bagi Nabi, kan? Ya, hamba perempuan itu halal untuk diapa-apakan selama memang dinikahi, maka dia halal. Tapi Nabi haramkan itu atas dirinya. Nah, maka Allah tegur pada ayat tersebut, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu hanya sekedar mencari ridha pasanganmu, ridha istrimu, begitu. Nah, ini satu riwayat, Bapak-bapak. Nah, ada riwayat yang lain, bukan sebab Maria Qibtiyah, tapi sebab Nabi mengharamkan madu, ya. Riwayat yang lain yang juga disebut dalam kitab Sahih, disebutkan bahwa Nabi itu datang ke rumahnya Hafsah. Dalam riwayat yang lain mengatakan datang ke rumahnya Zainab binti Jahash. Ini 2 riwayat. Ya, ala kulli hal, pokoknya datang ke rumah salah seorang istrinya. Ya. Kalau dalam tafsir Sawi ini disebutkan ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Hafsah. Nah, ketika giliran di rumahnya Hafsah, Nabi lama betul di rumah itu. Menyebabkan para istri yang lain apa? Cemburu. Ya, jadi wajar ya. Kalau istrinya lebih daripada satu, ada perasaan cemburu, itu wajar, itu manusiawi. Tanya aja Yusuf. Ya, itu wajar, ya wajar. Nah, ketika ketika datang ke rumah Hafsah, Nabi agak lama di situ, ya. Ini istri yang lain ini pada cemburu. Maka mereka mencari cara bagaimana Nabi itu supaya tidak terlalu lama di rumahnya Hafsah. Nabi itu punya kebiasaan kalau datang ke tempat istri-istrinya, Nabi akan dekati dia, ya, dekati mereka, menjumbunya begitu. Nah, waktu itu mereka semuanya punya kesepakatan di antara para istri Nabi. Di antaranya Saudah,
di antaranya Aisyah gitu ya. Nanti kalau Nabi dekati kamu, bilang saja agak bau gitu. Bau apanya? Mulut Nabi. Maka ketika Nabi mendekati istrinya, ditanya oleh istrinya, "Wahai Rasulullah, engkau makan apa? Engkau minum apa?" "Aku tidak makan apa-apa. Aku hanya minum madu. Aku diberikan madu saja." Kemudian istrinya bilang, "Mungkin madu yang diberikan itu diambil daripada pohon maghafir." Pohon maghafir ini pohon yang bergetah, ya. Jadi kan kualitas madu itu tergantung apa? Tergantung pohonnya. Kalau pohonnya bagus, pohonnya baik, maka hasil madunya juga baik. Makanya kan madu kan macam-macam ya. Ada yang madunya pahit, ya kan? Ada yang madunya pahit. Ada yang madunya baunya agak berbeda. Nah, madu yang paling mahal madu apa? Madu sidir. Madu yang paling mahal adalah madu sidir karena diambil daripada pohon sidir, pohon bidara. Nah, kata istri Nabi ini, barangkali engkau minum madu yang madunya itu berasal daripada lebah yang mencari madunya daripada pohon maghafir, pohon yang bergetah. Makanya baunya agak kurang enak. Begitu kata istrinya. Datang lagi kepada istri yang lain, mereka berkata yang perkara yang sama. Ya. Nabi kan tidak suka kalau misalkan terkeluar daripada mulutnya bau-bau yang tidak sedap. Ya. Bahkan ketika datang ke rumahnya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub, Nabi diberikan makanan. Kemudian di atas makanannya itu ada bawang, bawang merah. Maka makanan itu yang ada bawangnya tidak disentuh oleh Nabi. Maka Abu Ayyub berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sentuh yang ini?" Ana naji rabbi. Saya adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Tuhan. Maka aku tidak mau kalau mulutku itu bau bawang, ya. Maka Nabi tidak makan makanan yang ada bawangnya. Nah, maka ketika ada sahabat Nabi, istri Nabi ini yang berkata, "Kenapa engkau mulutnya agak bau ya Rasulullah?" Maka Nabi pun merasa resah, ya. Betulkah? Maka beberapa orang istri mengatakan perkara yang sama. Nah, maka ketika datang lagi ke rumah, giliran istrinya yang namanya Hafsah, ataupun dalam riwayat yang lain mengatakan adalah Zainab binti Jahash, ketika diberikan lagi madu, Nabi larang. Nabi nggak mau, jangan berikan lagi, ini haram bagi aku. Gitu. Ini dua riwayat ya. Yang satu mengharamkan budak perempuannya, yang satu mengharamkan madu. Padahal dua perkara itu adalah halal. Nah, ditegur oleh Nabi, jangan sebab karena kamu mencari ridha istrimu, maka engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Begitu. Itu ceritanya, ya. Tabtaghi, engkau mencari, bitahrimiha, dengan sebab pengharamannya, mardata azwajik, keredaan istri-istrimu, atau untuk menyenangkan istri-istrimu, ay ridahunna, keredaan mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ghafara laka hadzat tahrima, Allah mengampunkanmu dengan sebab pengharaman ini. Kemudian pada ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Qad faradallahu syara'a lakum, Allah telah mewajibkan kepadamu atau mensyariatkan bagimu tahillata aymanikum, membebaskan diri daripada sumpahmu. Tahliluha bil kifaratil madhkurati fi suratil maidati, wa minal aymani tahrimul amati, yakni Allah telah memfardukan, mewajibkan kepadamu cara untuk membebaskan
sumpah atau membebaskan diri kita daripada sumpahan ya. Bil kifarah, dengan cara apa? Dengan membayar denda kifarah. Al madhkurati, yang cara ini Allah telah sebutkan fi suratil Maidah, yakni pada surah Al-Maidah. Wa minal aiman, dan diantara bentuk sumpah itu adalah tahrimul amati, mengharamkan budak perempuan ya, mengharamkan budak perempuan. Kemudian kata pengarang, wa hal kaffara sallallahu alaihi wasallam, maka apakah Nabi itu telah melakukan kifarah, membayar kifarah atas sumpahnya tadi, sumpah mengharamkan budak perempuannya. Nah, di sini ada pendapat, qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, a'taqa raqabah fi tahrimi Mariyah, Nabi sudah membebaskan satu orang budak pada perkara pengharaman Mariyah ini ya. Jadi kan kalau kita punya sumpah atau nazar, itu wajib kita bayar ya, sumpah itu wajib dibayar kalau misalkan kita ingin membebaskan diri kita ya. Nah, di antara bentuk sumpah itu apa? Yang paling pertama adalah membebaskan budak. Yang kedua, kalau tidak mampu, apa yang kedua? Puasa. Puasa berapa? 3 hari. Yang ketiga, kalau nggak bisa, apa namanya, memberi makan fakir miskin ya, memberi makan fakir miskin. Nah, ini bukan urutan yang berdasarkan urutan tingkatannya ya. Ini berdasarkan pilihan. Yang mana saja kita mau, silakan. Lain misalkan kita itu melakukan dosa besar dengan sebab menjima istri kita pada bulan Ramadan ya, itu bukan pilihan tapi tingkatan ya kan. Kalau kita berjima dengan istri pada bulan Ramadan, itu kifarahnya ada 3 juga. Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau ini tidak ada, baru turun yang kedua, yakni apa? Puasa 60 hari. Kalau ini juga tidak bisa ya, tidak bisa sebab memang sudah dicoba nggak bisa juga, baru yang ketiga, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang gitu ya. Nah ini pendapat daripada Imam Muqatil bahwa Nabi sudah membebaskan seorang hamba, seorang budak dengan sebab mengharamkan Mariyah. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan, kata dia, lam yukaffir, Nabi tidak membayar kifarah. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu, karena Nabi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak disuruh bayar kifarah karena Nabi sudah diampuni. Itu hanya teguran bagi Nabi. Ini kata Al-Imam Al-Hasan. Ini 2 pendapat berkaitan perkara tersebut. Ya, tapi bagi kita orang biasa, kalau kita punya sumpah, ya, maka kita wajib laksanakan sumpah itu. Tapi misalkan sumpah itu berkaitan perkara yang haram, kita wajib batalkan. Dengan cara apa batalkannya? Bayar dendanya. Misalkan kita berantem sama saudara, ya, masalah harta warisan. Demi Allah, contohnya, demi Allah, gua nggak akan injek rumah ini lagi sampai kapanpun. Gitu. Itu sumpahnya jadi kan? Jadi, sebab sudah menggunakan lafaz yang betul. Demi Allah, gua nggak akan nginjek rumah ini lagi sampai kapanpun. Nah, tapi perkara itu perkara dosa. Sebab apa? Memutuskan silaturahim. Tidak boleh kita melaksanakan sumpah tersebut. Tapi lantaran kita sudah mengucapkan sumpah, kita juga wajib membayar kifarahnya kalau ingin membebaskan daripada sumpah itu, ya, daripada sumpah itu. Baik ya. Baik.
Kemudian wallahu maulakum nasirukum, dan Tuhanmu adalah Dia yang menolongmu atau pelindungmu. Huwal alimul hakim, dan Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari dua ayat ini ada pengajaran penting bagi kita, terutama bagi istri-istri, pasangan hidup, ya. Janganlah para istri ini membuat suami-suaminya menjadi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kemaksiatan istri kepada Allah adalah mendorong suaminya untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, yaitu apa? Mengharamkan yang halal. Itu kan dilarang, ya. Mengharamkan yang halal baginya itu adalah dilarang. Walaupun semata-mata ingin mencari keredaan istri kita, tidak boleh kita mengharamkan yang Allah halalkan. Contohnya, ya, bini kita ini dia suka satu makanan, kemudian dia tidak suka makanan yang lain, begitu. Kemudian kita sebagai pasangannya, sebagai suaminya, karena semata ingin mencari ridho istri kita, maka kemudian kita mengharamkan itu. Ya udah, kalau buat kamu sampai kapanpun saya nggak akan makan. Ini haram bagi saya. Contohnya orang Betawi kan paling demen makan apa? Makan jengkol. Ya, orang Betawi paling demen makan jengkol. Pasangan kita nggak demen bau jengkol, begitu. Kemudian karena kita ingin mencari redhonya, maka kita pun akhirnya mengharamkan makanan itu. Padahal makanan itu halal. Kita haramkan karena mencari redho dia. Haram itu. Maka istri ini jangan menjadi sebab suami durhaka kepada Allah, ya, melanggar perintah Allah. Jadilah istri yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Maka dengan sebab begitu, para istri ini akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau misalkan suaminya sembahyang subuh di masjid, istrinya bangunin. Yang sholat siapa? Yang sholat di masjid siapa? Suaminya. Istrinya pergi tidak ke masjid? Tidak. Tapi dengan sebab suaminya ini dibangunkan sama istrinya, bang bangun bang ke masjid, ada taklim, ada pengajian, datang dah sana, begitu. Disuruh pergi sama istrinya. Istri itu dapat pahala walaupun dia tidak datang ke masjid, ke musola. Karena apa? Membantu si istri suami ini dalam perkara ketaatan. Begitu, ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Begitu, ya. Jadi itulah yang harus kita ambil pelajaran daripada dua ayat ini. Jadilah pasangan-pasangan, baik itu suami atau istri, yang saling membantu mencari ridha Allah, bukan mencari ridha pasangan kita, ya, bukan mencari ridha pasangan kita. Baik, kemudian ayat yang berikutnya, wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi wadhkur, dan ingatlah dan sebutkanlah, id asarran nabiyyu, ketika secara rahasia Nabi memberitakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, ila ba'di azwajihi, kepada salah satu istrinya, sebagian istrinya. Siapa dia? Hiya Hafsah, yaitu Hafsah. Hadisan, satu peristiwa, satu perkara. Huwa, yaitu tahrimu Maryah, pengharamannya Maryah. Wa qala laha la tashfihi, Nabi berkata kepada Hafsah, la tashfihi, jangan engkau sebarkan, jangan engkau ceritakan kepada orang. Perkara apa? Perkara bahwa Nabi sudah mengharamkan Maryah al-Qibtiyah. Nabi cerita kepada Hafsah, Hafsah jangan cerita ya kepada yang lain, terutama kepada Aisyah, gitu. Ya.
Jadi Nabi ini istrinya ada yang agak dominan, ya. Di antara istri Nabi ada yang agak dominan. Siapa yang agak dominan? Dua, Aisyah dan Hafsah. Khadijah kan waktu itu ya, waktu masih hidup. Kalau sudah meninggalnya dua, Aisyah dengan Hafsah. Ini dua istri yang Nabi yang agak dominan. Yang dua-duanya ini memang kamcing kalau kata orang Malaysia. Apa itu kamcing? Sasi ya gitu ya. Ya cocok. Ya, la tashfihi, jangan kamu sebarkan cerita ini. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala dia yakni Hafsah menceritakan itu kepada siapa? Aisyah. Nabba'at bihi Aisyah zannan minha, yang mana dia menyangka daripada pemberitaan itu an la haraja fi dzalik, bahwa tidak ada dosa kalau dia menceritakan kepada Aisyah. Nih, perempuan kan begitu ya, disuruh jangan sebarin juga ya. Ini jangan diomongin kemana-mana nih, rahasia. Iya bang. Ntar ngomong sama orang, ini jangan disebarin lagi ya, ini rahasia. Setiap orang yang diceritakan dibilang jangan disebarin semua rahasia, tapi disebarin juga. Ya, ini perempuan begitu ya, bukan zaman sekarang aja, zaman Nabi pun begitu juga. Ya, istrinya begitu. Nah, tapi istrinya menyangka bahwa pelarangan itu tidak mendatangkan dosa. Ya, maka diceritakan saja sama Aisyah, karena dua ini memang sasi, sering cerita, sering curhat gitu ya. Kemudian wa azharahu Allahu atla'ahu alaihi, kemudian maka Allah memberitakan hal itu kepada Nabi. Ya, Nabi diberitakan oleh Allah bahwa apa? Bahwa Hafsah ini ember gitu ya. Hafsah sudah cerita kepada Aisyah, ya, alal munabba bihi, atas orang yang diceritakan itu. Arrafa ba'dahu, Nabi sebutkan sebagian ceritanya li Hafsah, wa a'rada an ba'd, dan Nabi sembunyikan yang lainnya. Nabi enggak secara detail menceritakan itu kepada Hafsah, ya. Padahal Nabi tahu cerita utuhnya. Kemudian Nabi hanya katakan kepada Hafsah, Hafsah, kamu cerita kepada Aisyah ya. Kan aku sudah katakan jangan cerita kepada yang lain. Gitu. Nabi hanya katakan begitu. Ya. Takarruman minhu, karena Nabi menghormatinya, ya, memuliakannya. Falamma nabba'aha bihi, maka ketika Nabi memberitahukan pemberitaan itu, pembicaraan itu kepada Hafsah, qalat, maka Hafsah ini berkata, man amba'aka hadza, siapa yang telah memberitahukan hal itu kepadamu? Siapa yang cerita ya Rasulullah? Dan dia heran, Nabi tahu kalau dia sudah ngadu sama Aisyah. Qala, Nabi berkata, nabba'aniyal alimul khabir, yang menceritakan aku, yang memberitahukan aku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti, ya, ai Allah, yakni Allah. Nah, bingung ya, mau ngomong di depan Nabi, ya, mau cerita, mau sembunyikan cerita di hadapan Nabi, nggak bakalan. Nabi itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Maka perkara-perkara yang rahasia Allah akan beritahukan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Hafsah bingung. Padahal gue cuma cerita sama Aisyah doang, kok Nabi tahu gitu ya. Maka Nabi ditanya sama Aisyah, siapa yang cerita ya Rasulullah? Allah yang kasih tahu. Nah, mau ngapain gitu? Ya. Nah, nanti itu pada ayat yang berikutnya baru akan diajarkan, diberitahukan kepada Hafsah, ya, bahwa sudah selayaknya mereka berdua itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perkara tadi, ya, karena perkara tadi. Jadi, jamaah sekalian, inilah 3 ayat yang berkaitan teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi dari pelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa apa? Bahwa tidak ada rahasia yang Allah sembunyikan terhadap Rasulullah bagi kita. Semuanya dibuka oleh Allah.
Masalah rumah tangga Nabi diceritakan oleh Allah. Kenapa? Karena segala-gala yang berkaitan dengan Nabi itu adalah hukum bagi kita. Ya, bukan berarti Allah membuka aib keluarga Nabi, tidak. Ini merupakan satu ilmu bagi kita sekalian. Dan Nabi tidak pernah malu menceritakan ayat yang berkaitan dengan kehidupannya kepada orang lain. Karena apa? Itu merupakan pengajaran bagi umatnya. Sebetulnya kan malu ya, ini urusan rumah tangga. Kemudian datang ayat, turun ayat kepada Nabi tentang perkara tersebut. Kalau Nabi itu tidak amanah, disembunyikan saja ayat ini. Jangan, ini ayat berkaitan saya nih, teguran Nabi kepada saya, jangan ceritain kepada orang, begitu. Tapi Nabi tidak diceritakan itu juga ayat yang berkaitan teguran Allah kepadanya. Karena apa? Karena ini semuanya ada pengajaran bagi kita sekalian. Ya, maka apa yang terjadi pada rumah tangga Nabi ini sebagai pengajaran bagi kita. Jangan sampai kita mendorong suami ataupun mendorong istri melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang-orang yang membantu pasangan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Rumah tangga itu, suami istri itu adalah seperti apa? Seperti sepatu atau seperti sendal. Ya. Sendal atau sepatu itu bagaimana bentuknya? Bentuknya kan sepasang ya. Kalau kita pakai yang ada haknya mesti sama antara kanan dengan kiri. Kalau tidak sama, nanti jalannya dia capek. Maka begitu juga dalam rumah tangga, dua-duanya mesti sama-sama taat, sama-sama patuh kepada Allah, maka rumah tangga itu akan senantiasa berjalan dengan baik dan dalam rangka sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, inilah yang dapat kita pelajari daripada 3 ayat ini. Insyaallah kita akan sambung lagi pertemuan yang akan datang. Tapi kalau nggak salah taklim kita hanya tinggal sekali. Ya, tinggal sekali ya. Minggu 2 minggu yang akan datang kita akan tutup, 2-3 kita akan tutup ya. Baik. Demikian.